Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mediana Putri dengan NIM 2105121415 dari program studi Sistem Informasi kelas 2021 PAN. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait komponen penyusunan jaringan. Yang pertama, di sini saya akan membahas terkait komponen dasar jaringan LAN. Di sini ada software yang merupakan perangkat lunak jaringan, contohnya seperti sistem informasi, sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix, macOS, Windows OS, Android, iOS, dan lain-lain. Lalu ada hardware atau perangkat keras jaringan, contohnya seperti data server dan workstation. Lalu ada alat jaringan, contohnya seperti NIC, NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optik, dan lain sebagainya. Nah, lalu selain itu juga ada USB modem atau wireless, contohnya seperti USB wireless, USB dongle, USB LAN, flash card, dan MIDI. Lalu ada wireless router dan ada switch atau contohnya seperti router, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optik, dan konektor RJ45. Lalu seperti ini bentuk-bentuknya. Nah, di sini saya akan membahas terkait perbedaan atau berbeda terkait hub, switch, dan router. Di sini hub di antara ketiga dari hub, switch, dan router ini merupakan perangkat yang paling murah dan paling sederhana. Fungsi dari hub ini sendiri adalah menghubungkan antara port satu dengan port lainnya. Segala hal yang dikirimkan ke satu port akan dikirimkan semua pada port lainnya. Inilah mengapa hub sering dikatakan kurang efektif. Dalam ini, bandwidth dari suatu jaringan dibagi rata ke tiap-tiap portnya, sehingga makin banyak port yang mengakses jaringan, maka makin berat pula traffic yang sedang berjalan, sehingga koneksi itu melambat. Istilahnya dalam hub ini hanya ada satu jalan. Lalu switch ini merupakan versi upgrade dari hub, di mana switch memberikan alternatif yang dapat mengatasi kekurangan dari hub ini sendiri. Switch itu dapat menentukan alamat port yang dituju dalam komunikasi perjalanan, sehingga hanya port itu saja yang dapat menerima transmisi data. Switch dapat melakukannya karena switch merekod data address dari tiap port yang terhubung dengannya. Karena switch dapat memilah alamat port yang dituju dalam sebuah transmisi, switch dapat membuat komunikasi antara jaringan menjadi lebih efisien. Lalu ada router yang merupakan perangkat yang berbeda dengan kedua perangkat tadi. Router ini dikatakan lebih unggul daripada hub maupun switch karena router dapat melakukan hal-hal yang lebih lagi. Router ini dapat mengidentifikasi paket data yang dikirimkan untuk melihat sumber dan tujuan dari sebuah transmisi dan mengarahkan transmisi tersebut ke tempat yang sesuai untuk memastikan transmisi tersebut benar-benar pada tujuannya. Router ini dapat mengoneksikan perangkat-perangkat yang tanpa menggunakan perangkat router. Selain itu, router juga dibuka seperti port switch tambahan, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, dan firewall untuk meningkatkan keamanan transmisi data dalam suatu jaringan. Lalu kita akan membahas terkait kabel UTP dan STP. Kepanjangan dari UTP ini sendiri adalah Unshielded Receiver atau kabel ini merupakan kabel yang berpiling yang tidak memiliki selubung pelindung. Dalam satu kabel UTP ini terdapat 4 buah pasang kabel yang di dalamnya memiliki warna putih oranye, putih hijau, putih biru, putih coklat, dan coklat. Kabel UTP ini memiliki 7 jenis yang berbeda, yakni kabel UTP CAT1 hingga kabel UTP CAT7. Masing-masing jenis kabel ini memiliki kecepatan yang bertolak belakang atau sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Semakin tinggi jenisnya, maka semakin banyak pula kecepatan yang muncul. Kabel ini menggunakan konektor RJ45 dan RJ11 dalam penggunaannya, dan
Dan umumnya penggunaan kabel UTP padangan atau jaringan koneksi internet memiliki fungsi sebagai pembatas kecepatan aksi internet komputer. Di dalam kabel UTP terdapat konduktor yang membentuk sirkuit tunggal terputar satu sama lain guna menghilangkan adanya gangguan elektromagnetik atau MIB dari sumber eksternal. Lalu ada kabel STP. STP ini memiliki kepanjangan share atau kabel yang mempunyai seliput pelindung dengan dua buah jaringan yang menghubungi gap kabel. Kabel ini memiliki bentuk yang berbeda, yakni kabel STP memiliki 4 buah kawat tembaga di dalam kabelnya. Selain pada perangkat elektronik, kabel STP juga umum kita temukan dalam penggunaan jaringan serta jaringan token GBM. Fungsi dari kabel STP sendiri sebagai materi transmisi yang penggunaannya pada beberapa alat elektronik adalah sebagai pengirim dan penerima agar dapat melakukan pertukaran data. Kabel STP umumnya digunakan di perangkat elektronik seperti televisi, radio, komputer, hingga telepon. Dan alat-alat yang memerlukan media transmisi. Nah, seperti ini perbedaan dari kabel UTP dan STP. Untuk tipe susunannya ada crossover dan strip. Nah, nanti akan saya simulasikan bagaimana cara kita untuk memasang kabel UTP sendiri. Nah, di sini ada jenis kabel single mode dan multi mode. Kemudian ada kabel fiber optik dan twisted pair. Untuk tipe konektor fiber optik ini ada banyak, contohnya seperti straight type, fiber channel, square connector, interconnector, mechanical transfer, register jack. Kemudian juga ada konektor dengan tipe SNMM yang memiliki repetabilitas berbeda-beda mulai dari 0,20, 0,10, 0,2, 0,25, dan 0,40. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akan menyampaikan terkait simulasi dari pemasangan UTP. Terima kasih. Memilih training mode, kemudian mengklik start, lalu memotong kabel, kemudian memotong bagian bawahnya, lalu meluruskan serat-serat di dalamnya. Setelah itu mulai untuk mengurutkan warna dari serat-serat ini sesuai dengan warna dari model yang telah ditentukan. Di sini saya membuat modelnya yakni dengan model T568A. Mengurutkannya berada di tengah, di mana untuk warna hijau putih terlebih dahulu, kemudian hijau disusul dengan warna coklat muda putih, kemudian warna biru tua putih, coklat muda, coklat tua, dan coklat tua putih dan coklat tua. Kemudian apabila dirasa sudah selesai atau sudah cukup tertata, maka dapat ditutup. Namun di sini saya merasa kabel-kabelnya masih belum tertata dengan sempurna. Saya merapikannya hingga kabel-kabel ini atau serat-serat kabel ini nanti dapat tertata dengan baik. Lalu kabel ini nantinya ditutup kembali menggunakan penutupnya, disesuaikan sesuai dengan lebarnya